Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih wa da'i ila ihsanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan membahas masih berkaitan dengan sifat Al-Quran. Syekh rahimahullah mengatakan, menukil ayat di surat Al-Waqiah ayat 77, Allah Ta'ala berfirman, Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang mulia. Begitu juga di dalam surat Al-Isra ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ma'nal karim ay kasirul khair. Makna dari kata karim adalah banyaknya kebaikan. Ini ada tambahan catatan yang diambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah fi Ushulin fit Tafsir. Ya, beliau mengatakan fal Qur'anu karimun fi alfadhihi. Al-Qur'an itu mulia pada lafadznya, wa fi ma'anihi, juga pada makna-maknanya, wa fi asarihi wa fi kulli syai'in. Dia juga mulia pada semua pengaruhnya serta pada segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Huwa Qur'anun karimun kama wasafahu Allahu azza wa jalla. Maka dialah Al-Qur'an yang mulia sebagaimana Allah memberikan sifat kepadanya. Wa min karamihi annahu yulayyinul qalba. Dan termasuk lian Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an ini memberikan pengaruh untuk melembutkan hati. Idza taba'al insanu tilawatahu lana qalbuhu. Apabila seseorang membacanya, maka akan melembutlah hatinya. Wa min karamihi aidan ma hasala lil ummatil islamiyyati bisababi tamassuki bihi. Dan termasuk kemuliaan Al-Qur'an adalah apa yang didapatkan oleh umat Islam dengan sebab mereka berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Minal futuhatil azimati wal intisaratil hailati. Berupa penaklukan-penaklukan yang besar, berhasil menaklukkan negeri-negeri, sehingga menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, dan juga Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan yang gemilang terhadap umat Islam karena sebab mereka selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran. Inilah kemuliaan Al-Quran yang besar, di mana Al-Quran memberikan dampak secara nyata pada diri seseorang. Selain kita lihat lafadznya mulia, tidak ada satu lafadz pun dalam Al-Quran itu yang menggunakan bahasa rendah, dan maknanya juga sangat mulia. Setinggi-tingginya bahasa, sefasih-fasihnya bahasa, dan seindah-indahnya lafadz itu ada di dalam Al-Quran. Itu dari sisi makna dan dari sisi lafadznya. Dan juga kemuliaan Al-Quran terlihat dari bekas atau jejak dan pengaruhnya terhadap diri seseorang secara individu, di mana orang yang dia istiqomah membacanya, dia mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka menjadi lembutlah hati dia. Begitu juga Allah berikan kekuatan terhadap umat Islam dengan sebab mereka senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran. Jika didapati di masa sekarang, kita lihat bagaimana kekuatan Islam ini mulai surut, pemuda-pemudi Islam ini tidak terlihat andilnya dalam agama misalkan, dan larutnya mereka terhadap peradaban-peradaban yang merusak moral mereka. Mereka justru mengidolakan orang-orang kafir, dan mereka mengidolakan gaya hidup orang-orang kafir itu seperti itu. Sesungguhnya ini disebabkan karena menjauhnya mereka dari Al-Quran, tidak berpegang teguh terhadap apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Itu sebabnya kegemilangan umat Islam di masa sekarang itu jauh
ya kalah jauh dengan bagaimana gemilangnya umat Islam di masa Rasulullah SAW dan 3 generasi utama sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Pemuda Islam di zaman sekarang kualitasnya jauh, ya kalah jauh dibandingkan pemuda-pemudi Islam yang ada di masa keemasan itu. Karena bagaimana mereka bangganya terhadap agama mereka, bagaimana mereka berpegang teguh terhadap agama mereka, bagaimana mereka memegang prinsip ketaatan di dalam hatinya, dan mereka tidak korbankan untuk hal-hal yang remeh, untuk sekedar mengidolakan orang-orang kafir, untuk sesuatu yang semu yang tidak memberikan faedah pada umur-umur mereka, pada diri-diri mereka. Itu sebabnya kita lihat pemuda-pemudi Islam di masa kejayaan Islam, di masa Rasulullah SAW, di masa 3 generasi utama, kita lihat usia belasan tahun mereka sudah jadi panglima perang, usia belasan tahun mereka sudah jadi ahli hadis terkemuka, mereka sudah jadi guru besar dalam ilmu tafsir, mereka sudah jadi fuqaha terkemuka di usia yang masih belasan tahun, di usia yang masih sangat muda, 20 tahun, seperti itu. Itu sebabnya ketika Allah tabaraka wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan sifat karim, mulia, maka seharusnya ini membuat kita sadar siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunianya dan di akhiratnya, maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus memuliakan Al-Quran dan senantiasa membersamai Al-Quran. Maka Allah akan berikan kemuliaan itu juga padanya. Allah akan mengangkat derajatnya, memudahkan urusannya, di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Sifat Al-Quran berikutnya yang ada di surat Al-Isra ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus atau jalan yang paling lurus. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab ini atau penjelasan kitab ini. Ini bisa kalian catat karena tambahan ini tidak ada di kitab yang kalian pegang. Idzan fakulu khuluqin fadilin fal Qur'anu yahdi ila a'lahu. Maksudnya adalah semua akhlak yang mulia, maka Al-Qur'an menunjukkan kepada akhlak yang paling tinggi kemuliaannya. Wa kullu muamalatin hasanatin fal Qur'anu yahdi ila ahsaniha. Adapun untuk setiap bentuk muamalah yang baik, maka Al-Qur'an menunjukkan yang terbaiknya. Wa kullu ibadatin mustaqimatin fal Qur'anu yahdi ila aqwamiha wa halumma jarra. Dan untuk setiap ibadah yang lurus, yang benar, maka Al-Qur'an menunjukkan yang paling lurusnya dari bentuk ibadah itu dan begitu seterusnya. Artinya apa yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an adalah segala sesuatu yang berada di puncak kebaikan. Di puncak keutamaan. Dan ini yang diajarkan di dalam syariat ini, di mana seseorang fokus untuk mengambil sesuatu yang paling penting bagi dirinya, yang paling baik untuk dirinya, yang paling maslahat untuk dirinya, kemudian dia berpindah kepada sesuatu yang memiliki kemaslahatan berikutnya. Jadi dia fokus untuk sesuatu yang paling baiknya, kemudian baru yang terbaik setelahnya. Yang begitu seterusnya. Maka ketika kita dapati bahwa kebaikan itu bertingkat-tingkat, ibadah dan muamalah itu juga bertingkat-tingkat derajatnya, kita dahulukan mana yang paling tinggi. Derajat tingkatan kemuliaannya, mana yang paling besar pahalanya, mana yang paling maslahat untuk dirinya, kemudian dia melakukan sesuatu yang tingkatannya di bawahnya. Seperti itu yang diajarkan di dalam syariat ini, mulai dari yang paling penting dan yang penting hal-hal penting lain berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Syekh melanjutkan, wa qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya engkau melihatnya
akan tunduk terpecah karena takutnya kepada Allah Ta'ala. Dan permisalan ini kami berikan kepada manusia agar mereka berpikir. Surat Al-Hasyr ayat 21. Di antara pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, ya, bahwasannya idza qara'tal qur'ana wa lam tash'ur bi anna qalbaka lana fa'lam annahu asyaddu qaswatin minal hijarah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an dan kamu tidak mendapati hatimu ini menjadi lembut, ya, seiring dengan kamu membacanya, maka ketahuilah bahwasannya hatimu sesungguhnya dia lebih keras daripada batu. Ya, karena Allah Ta'ala menerangkan bahwa ketika Al-Quran ini jika dia diturunkan kepada gunung yang begitu besarnya, ya, niscaya gunung itu akan terpecah karena rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena rasa khosyahnya, ya, khosyah adalah ketakutan yang disertai dengan ilmu, ketakutan yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kalau gunung yang sebegitu besarnya akan hancur karena rasa takut yang luar biasa jika diturunkan Al-Quran padanya, itu sebabnya ketika hati manusia di saat dia membaca Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran dengan rutin, tapi ayat-ayat yang dia baca dengan lisannya itu tidak bisa masuk menembus ke dalam hatinya, tidak memberikan dampak dan pengaruh terhadap perbaikan hatinya, maka sesungguhnya itu adalah tanda hatinya yang mengeras, jauh lebih keras daripada batu, bahkan daripada gunung. Dan tidaklah hati itu mengeras kecuali disebabkan karena kemaksiatan demi kemaksiatan yang terus dilakukan, dosa demi dosa yang terus ditumpuk. Maka ini saatnya kita memperbaiki diri kita. Kita memohon kepada Allah taufik, petunjuk, dan kita memohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati-hati kita, sehingga seiring dengan kita membaca Al-Quran, seiring dengan kita menghafalkan Al-Quran, ada perubahan nyata, ada perbaikan nyata yang kita rasakan. Lemah lembutnya hati kita untuk menerima nasihat, tentramnya hati kita di jalan hidayah, dan dengan itu kita ringan biidznillah untuk melakukan ketaatan, dan ringan juga untuk meninggalkan setiap apa yang Allah haramkan. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan dua ayat yang menerangkan tentang dua tipe manusia, dua jenis manusia, atau dua golongan manusia. Dilihat bagaimana tanggapan mereka dan apa yang terjadi pada mereka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat atau Allah Ta'ala menurunkan surat di dalam Al-Quran ini. Ya, golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman, sementara golongan yang kedua adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maka di surat At-Taubah ayat 124 Allah Ta'ala menerangkan keadaan orang yang beriman ketika diturunkannya ayat atau surat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang munafik bertanya, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka niscaya akan bertambah dengan turunnya sebuah surat dari Allah Ta'ala, dan mereka dalam keadaan bergembira. Ini keadaan orang-orang yang beriman ketika turun pada mereka surat atau ayat dari sisi Allah Jalla wa'ala, di mana bertambah keimanan mereka. Kenapa bertambah keimanan mereka? Karena ketika mereka mendapati Al-Quran membawa sebuah khobar, sebuah berita, mereka benarkan berita yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Mereka yakini itu, bertambahlah keimanan mereka karena itu. Apabila di dalam Al-Quran turun sebuah ayat yang isinya berupa hukum tertentu, maka mereka, orang-orang yang beriman, taat kepada hukum yang Allah turunkan.
mereka melakukan ketika itu sebuah perintah dan mereka bersegera untuk meninggalkan, ya menjauhi perkara tersebut jika itu berkaitan dengan larangan yang Allah tetapkan. Dan karena ketaatan mereka inilah Allah jadikan keimanan mereka pun bertambah. Dan hasil akhir ya dari keimanan yang senantiasa bertambah ini adalah kegembiraan, kebahagiaan yang muncul di dalam hati-hati mereka, di mana mereka yakin kelelahan mereka, kesabaran mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala itu akan membuahkan kenikmatan yang sangat besar. Ya, mereka yakini janji Allah untuk orang-orang yang beriman, di mana Allah berikan pahala yang luar biasa besar di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan mereka yastabshirun, mereka senantiasa berbahagia dengan turunnya ayat atau surat dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Adapun keadaan golongan yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah 125, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka bertambahlah kekafiran mereka dari kekafiran yang sudah ada dengan turunnya ayat dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, justru menambah kekafiran mereka dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ini keadaan ya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, ya keras hatinya. Ketika turun satu ayat atau satu surat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka mengingkari itu, bertambahlah dosa mereka, bertambahlah penyakit dalam hati mereka, bertambahlah kekafiran mereka, dan kesudahannya adalah ya tidak lain mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Ini keadaan orang-orang yang orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maka lihat diri-diri kita, ya tentu kita berharap ketika sampai ilmu kepada kita, ketika kita semakin lama mempelajari Al-Quran dan isinya, makna-maknanya, kita duduk di majelis ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Allah, membahas tentang hadisnya Rasulullah SAW, maka bertambah keimanan kita. Seharusnya seperti itu, bukan bertambah pembangkangan kita. Itu sebabnya tolok ukur keilmuan itu sesungguhnya tidak dilihat dari berapa lama dia belajar atau seberapa bagusnya nilai dia. Tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari efek ketika dia belajar itu membawa efek dan dampak apa pada diri seseorang. Apakah ada perubahan akhlak menjadi jauh lebih baik? Apakah ada perubahan, ya perbaikan pada hatinya menjadi semakin lembut, semakin ringan melakukan ketaatan? Apakah ilmu itu benar-benar membuat dia terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan yang bahkan kemaksiatan itu dulunya adalah sesuatu yang sangat dia sukai, sesuatu yang sangat dia gemari. Tapi karena ilmu yang Allah telah karuniakan padanya, alhamdulillah, maka dia kokoh ya untuk membangun benteng dari pengaruh buruk. Mungkin teman-teman yang mengajak ke keburukan, tapi biidznillah dia bisa kokoh, dia kuat memegang prinsip ketaatan dengan baik. Itu tolak ukur keberhasilan seorang penuntut ilmu yang Allah berikan padanya kesempatan untuk belajar, terutama mempelajari Al-Quran dan isi di dalamnya. Maka ini pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kesimpulannya yang kita bahas pada video pembelajaran hari ini ada setidaknya 4 sifat Al-Quran yang diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu memiliki sifat mulia, karimun. Yang kedua, Al-Quran itu memberikan petunjuk. Ya, dalilnya tadi ya di firman Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang ketiga, ya termasuk sifat Al-Quran adalah dia bisa melembutkan hati, ya melembutkan hati, menjadikan seseorang memiliki sifat khosyah, takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, bahwasannya siapa yang betul-betul mendalami dan membersamai Al-Quran, maka Al-Quran ini bisa biidznillah menambah keimanan seseorang. Itu diantara 4 sifat Al-Quran yang dibahas pada pertemuan kali ini. Kita memohon kepada Allah keistiqomahan
dan keberkahan ilmu. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falhamdulillahirabbil alamin.